Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal yang kemarin ya. Kita kemarin sudah membahas soal biologi untuk biologi SMA ya, untuk bab virus dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, hari ini saya akan membahas kelanjutannya nomor 1 sampai nomor 10. Karena total soalnya memang cuma ada 10 dan ini saya bagi menjadi 2 video biar nggak kepanjangan videonya ya. Baik, kita mulai aja ya dengan soal yang pertama, yaitu soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat berikut. 1. Dapat dikristalkan. 2. Bentuk tubuh tidak tetap. 3. Hanya dapat hidup dalam sel hidup. 4. Peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. 5. Bersifat predator. Nah, berikut yang termasuk sifat-sifat yang dimiliki virus adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C1, 3, dan 4, D1, 3, dan 5, E2, 3, dan 5. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang mana jawabannya yang paling tepat? Silahkan dibaca lagi, itu ada 5 ya, 5 sifat. Yang mana jadi yang paling tepat nih? Nomor 6. Jawabannya adalah yang C ya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi memang virus itu punya ciri-ciri, dia punya banyak ciri-ciri ya. Kita bahas ciri yang pertama. Ciri yang pertama itu ukurannya. Ukuran virus itu kecil sekali, hanya 25 sampai 300 nanometer dan hanya diamati dengan mikroskop elektron. Jadi kalau pakai mikroskop biasa virus nggak kelihatan ya, nggak bisa diamati. Dengan mikroskop elektron baru kelihatan ya. Kemudian ciri kedua apa? Struktur tubuhnya berupa asam nukleat, bisa DNA atau RNA dan kapsid ya. Jadi struktur tubuhnya berupa 2, asam nukleat dan kapsid. Kemudian apalagi cirinya? Bentuk tubuh virus bervariasi, bisa bulat, oval, batang, kotak, atau seperti huruf T. Kemudian cirinya apalagi? Virus dapat hidup di luar atau di dalam sel. Di luar bisa nggak? Di luar sel hidupnya bisa. Misalnya berterbangan di udara bisa ya. Dia cuman nggak lama biasanya kalau dia di luar sel. Tapi kalau di dalam sel biasanya lebih kuat dan lebih lama hidupnya. Kemudian apalagi berikutnya, virus hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini syaratnya. Kalau mau berkembang biak harus di dalam makhluk hidup, nggak bisa di luar. Kalau sekedar hidup aja dia bisa di luar. Tapi kalau mau berkembang biak jadi lebih banyak, dia harus di tubuh yang hidup ya. Kemudian apalagi? Virus biasanya stabil ya, bisa hidup pada pH yang stabil, yaitu pH antara 5 sampai 9. Kemudian yang terakhir cirinya, virus dapat diisolasi dan dikristalkan. Makanya ini biasanya disebut benda mati ya, karena dia bisa dikristalkan. Jadi dari keterangan tersebut sudah jelas ya kalau jawabannya itu adalah yang C ya. Apa? 1 ya, dapat dikristalkan. Kemudian 3, hanya dapat hidup dalam sel hidup. Kemudian yang nomor 4, peralihan antara makhluk hidup dan benda mati ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya ini soalnya ini yang buat soal nih. Ini yang nomor 3 ya, hanya dapat dalam sel hidup. Maksudnya bukan hanya dapat hidup ya, dia dapat berkembang biak ya, dapat memperbanyak diri itu di dalam sel hidup. Tapi kalau di luar sel hidup sebenarnya dia masih bisa hidup walaupun nggak lama ya. Jadi memang tepatnya dia hanya dapat dalam sel hidup, maksudnya dia berkembang biak ya. Jadi nomor B itu nomor 6 itu jawabannya yang lebih tepat ya, itu adalah yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Tahapan replikasi virus pada siklus lisis yang tepat adalah A. Lisis, adsorpsi, penetrasi, replikasi. B. Adsorpsi, lisis, penetrasi, replikasi. C. Adsorpsi, penetrasi, lisis, dan replikasi. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat ya? Yang paling tepat, ada lagi ya nomor yang D ya, yang D sama E di bawah ya. D lisis, penetrasi, adsorpsi, replikasi. E penetrasi, adsorpsi, replikasi, dan lisis. Nah, yang mana nih? Ini nggak boleh kebalik-kebalik ya. Jawabannya yang tepat yang mana nih? Yang nomor 7. Silahkan diamati A, B, C, D, atau E. Jawabannya yang tepat adalah yang
yang C ya. Jadi yang C itu kan absorpsi, penetrasi, lisis, dan replikasi ya. Jadi siklus lisis atau virulen ya. Siklus lisis itu disebut juga virulen pada virus. Pada siklus ini itu terjadi pemecahan sel inang yang akan mengeluarkan partikel virus baru ya. Jadi sel inangnya itu akan pecah, nanti kemudian akan keluar partikel virus baru. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama itu pastinya adsorpsi. Habis adsorpsi itu pelekatan ya. Habis adsorpsi itu pelekatan, kemudian penetrasi, kemudian eklivase, kemudian perakitan, dan kemudian lisis ya. Baru kemudian nanti replikasi ya. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8 ya, soal nomor 8. Peranan virus berikut ini yang bersifat menguntungkan bagi manusia adalah sebagai berikut, kecuali A. menghasilkan toksin, B. menghasilkan antitoksin, C. menghasilkan vaksin, D. melemahkan bakteri, E. membunuh bakteri patogen. Yang mana nih jawaban yang paling tepat nomor 8? Jawabannya adalah yang A ya, menghasilkan toksin. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan rekayasa genetika, virus itu tidak hanya bersifat merugikan ya, tapi juga jadi bisa bermanfaat bagi kehidupan. Seperti misalnya apa? Seperti dalam membuat antitoksin ya, kemudian membuat vaksin, serta membunuh bakteri yang merugikan atau bakteri patogen ya. Jadi jawabannya yang kecuali itu adalah yang A ya, menghasilkan toksin ya, karena sebenarnya dia menghasilkan antitoksin ya. Jawaban yang paling tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, menghasilkan toksin ya. Nomor 9, kita lanjut ke nomor 9. Organisme penyebab demam berdarah yang terjadi di Indonesia adalah A. Aedes aegypti, B. bakteri, C. amuba, D. virus, D. plasmodium. Yang mana nih jawabannya? Nomor 9 yang tepat adalah yang D ya, virus ya. Jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus atau dengue ya, atau RNA ya, yang dapat menggumpalkan sel eritrosit ya. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal nomor 10. Virus mampu menginfeksi atau menimbulkan penyakit yang bersifat spesifik spesies. Kemampuan virus tersebut dinamakan A. virion, B. virulens, C. virologi, D. virulensi, E. virulen. Yang mana nih? Mirip-mirip ya. Viro gitu ya. Yang mana jawabannya? Nomor 10 yang paling tepat adalah yang E ya, virule. Virule. Jadi kita harus tahu nih apa aja sih istilah-istilahnya ya. Kalau virulensi yang D, virulensi itu apa ya? Virulensi itu virus yang mampu menimbulkan penyakit biasa, itu namanya virulensi. Kalau virologi yang C itu ada ilmu yang mengkaji tentang virus ya. Kalau virion itu virus yang memiliki bagian atau komponen tubuh yang lengkap, itu disebut virion ya. Kemudian kalau virulensi itu adalah sifat ganas atau mematikan pada virus. Nah, jadi kalau yang kemampuan virus yang tadi menimbulkan penyakit itu namanya disebut juga virulen ya. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 10E. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Untuk soal yang berikutnya, insya Allah saya akan masih membahas soal biologi SMA ya. Silakan dilihat di soal-soal berikutnya. Semoga video-video ini bermanfaat untuk adik-adik. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.